Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan-rekan sekalian dimanapun dan kapanpun menyaksikan podcast ini. Kembali lagi bersama host kalian tercinta, yaitu saya Adib, selaku host yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Kali ini sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, sesuai dengan notifikasi yang telah teman-teman sekalian baca, kita akan membahas soal multinational corporation nih. Nah, untuk membahas hal tersebut, tentunya dong kita nggak mencari orang sembarangan. Kita kali ini sudah menemukan seorang narasumber yang benar-benar expert dan master di bidangnya. Karena memang pada dasarnya MNC ini merupakan pembahasan yang cukup berat dan benar-benar global ya. Maka dari itu telah kami datangkan, telah kami dudukkan, telah kami hadirkan di sini seorang expert, yaitu boleh perkenalan dulu mungkin Kak? Halo semuanya. Terima kasih Kak Adib sudah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Perkenalkan, nama saya nih Franky Saputra. Saya dari Fakultas FISIP, yaitu Ilmu Sosial Ilmu Politik. Yes. Prodi Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Topik kali ini sangat menarik sih, yang dimana kita membahas tentang perusahaan multinasional. Intinya topik ini tuh sangat amat Gen Z lah. Gitu banget ya. Ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Ya mungkin tapi sebelum itu untuk kepada teman-teman sekalian yang pada dasarnya nggak mengikuti lah seputar dunia internasional, mungkin belum tahu apa itu MNC, mungkin boleh kepada Kak Franky jelasin dulu nih apa itu MNC, terus juga ciri-cirinya bagaimana, supaya teman-teman yang pada dasarnya memang nggak mengikuti setidaknya bisa tahu terlebih dahulu, ada gambaran lah makanya. Oke, untuk pengenalan nih apa itu MNC. Jadi secara penjelasan lebih lanjutnya, yaitu MNC itu sendiri yaitu perusahaan multinational corporation atau perusahaan multinasional, di mana itu secara arti adalah perusahaan yang berpusat induknya itu di negara yang besar, yaitu negara maju, dan mempunyai cabang atau anak industri di negara lain seperti Indonesia atau negara Malaysia atau negara-negara berkembang lainnya. Contohnya itu ada Unilever gitu. Yes. Kita tahu ada Nestle, ada Google, Tesla, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain, ataupun ada Apple sebagai perusahaan HP yang paling terkenal lah di kalangan kita gitu. Oke, cukup banyak ya sebenarnya kalau kita mau jabarin semuanya. Boleh juga. Oke, mungkin kakak juga bisa jelasin nih Kak terkait dengan tujuan dari MNC itu sendiri, terus strateginya bagaimana dalam dunia global seperti sekarang. Ya. Kalau mengingat dari tujuan ya, mereka tuh tentunya mempunyai tujuan untuk memperluas pasar gitu dari MNC sendiri. Karena mereka berusaha untuk membentuk atau membangun sebuah industri baru, perusahaan baru di negara-negara lain. Dan tentunya juga mereka mempunyai tujuan untuk menggunakan atau memberikan sebuah Profit, bukan sebuah produk baru, sebuah lapangan pekerjaan, maksudnya tuh lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal gitu. Dan tentunya mereka dengan membuat cabang di negara tersebut, mereka juga mengirit biaya produksi mereka gitu. Karena kan tentunya kalau ekspor barang, mereka kan perlu biaya lebih lagi, entah itu dari pajaknya juga dan lain-lain. Lalu tentunya tujuan MNC membuka cabang di negara lain itu agar lebih dekat dengan konsumen lokal. Kayak contohnya nih, McDonald yang di pusat itu kan nggak ada menu nasi tuh kalau di Indonesia, kayak untuk di sana. Tapi di Indonesia diadakan kan, karena mereka ingin lebih dekat sih dengan konsumen mereka, agar produk mereka juga relevan lah dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, boleh. Berarti memang pada dasarnya tujuan dari MNC ini ialah juga untuk memperoleh laba sebesar-besarnya juga. Ya, betul. Oke, terus juga untuk dampaknya Kak
dampak pasti kan yang namanya apalagi MNC kan besar kan, Ya, ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin boleh kakak jabarkan terlebih dahulu dampak tersendiri dari MNC ini. tentunya MNC ini punya dua dampak ya. Tiap-tiap sesuatu itu pasti punya dampak negatif dan positifnya. Yes. Dari dampak positifnya dulu nih. Hmm. Mereka tentunya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Yes. Yang tentunya itu membantu masyarakat kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji, upah dari perusahaan-perusahaan yang MNC ini yang dibangun. Lalu yang kedua, mereka tentunya bisa memperluas pasar dan memberikan ke biaya seminim mungkin lah untuk produksi di lokal ini. Nah, tentunya itu dapat meringankan biaya lah dan sebagainya macamnya. Lalu untuk dampak negatifnya pasti ada dampak negatif dong. Tentunya yang pertama, kita bisa jadi ketergantungan ekonomi karena dengan perpindahan mereka, misalkan tiba-tiba mereka dihilangkan dari sebuah negara atau dihapuskan, tentunya masyarakat lokal ini akan bergantung pada mereka. Dan kehilangan pekerjaannya, kehilangan gaji untuk keluarga dan lain-lain. Lalu mereka juga tentunya ada eksploitasi entah dari sumber daya alam ataupun manusia. Misalnya mereka ini kan ingin sebuah profit yang besar untuk perusahaan mereka, hingga melupakan kemanusiaan yang ada gitu, kayak menghargai manusia ataupun menghargai sumber daya alam begitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih Kak, karena pembahasan kita ternyata masih cukup panjang. Boleh diminum dulu Kak minumnya? Oke. Iya. Ya. Isi minum ya. Refreshing juga ya. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, MNC ini memang ternyata sebesar itu ya untuk pembahasan MNC ini. Mengingat kita masih panjang ternyata pembahasan, mungkin teman-teman bisa sedikit menyamankan diri teman-teman terlebih dahulu karena pembahasan kita masih panjang. Oke teman, mungkin Kak Frankie bisa dikasih contoh dulu nih untuk MNC yang ada di Indonesia. Kira-kira ada MNC apa nih di Indonesia? Oh, tentunya banyak sih. Apalagi Indonesia udah menjadi negara yang cukup besar lah di sektor domestik. Contohnya nih, ada MNC yang dari Indonesia itu ada Indofood Sukses Makmur, di mana produk yang terkenalnya itu Indomie ya. Indomie ya. Suka banget itu Kak. Indomie itu sangat udah di mancanegara lah bisa dibilang, udah tersebar lah ke berbagai negara, seperti 100 negara lebih kayaknya. Ada contoh tuh negara yang menggunakan Indomie sebagai alat barternya, itu contohnya di negara Ghana. Mereka emang tergantungan banget tuh dari sebagai menggunakan Indomie itu. Wow. Sebagai intinya kayak udah dijadiin kebutuhan primer lah. Kebutuhan primer bagi mereka, sepenting itu bagi mereka. Nah, ada lagi kalau perusahaan-perusahaan luar yang terbentuk anak perusahaannya di Indonesia seperti Unilever ya. Kita udah tahu. Itu ada juga Tesla yang bekerja sama dan membawa lebih tepatnya membawa charger listrik gitu, charger untuk mobil listrik. Terus ada juga Nestle gitu dan lain sebagainya. Itu tuh tentunya sangat membantu lah dari sektor perekonomian Indonesia, hingga kerjasama kita dengan negara lain itu yang mempunyai multinational company ini, corporation maksudnya. Ya. Oke, Kak Frankie mungkin bisa dikasih lah closing statement ataupun kesimpulan dari MNC yang sudah kita bahas, dan teman-teman sekalian enak nih untuk menangkap apa itu pembahasan kita. Intinya sih kalau dari segi ini kesimpulan ya, ini kan multinational corporation ini sangatlah penting karena dengan adanya ini kita tuh bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu, perluasan pasar, hingga kerjasama ekonomi dengan negara lain, yang dimana ini juga MNC ini membantu memacu perusahaan-perusahaan lokal untuk lebih digitalisasi hingga lebih kreatif lah dalam inovasi sebuah produk begitu. Oke Kak Frankie, mungkin teman-teman sekalian mengingat waktu dan durasi,
yang dibatasi ternyata oleh manajer kita ya. Jadi mungkin kami cukupkan dulu untuk podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Franky sebagai narasumber atas ilmu-ilmunya, insight-insight baru kepada kami selaku orang-orang awam lah ya dalam dunia MNC ini. Mungkin sekian teman-teman sekalian, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.